ini ya. Tetap mulai aja ya. Tadi yang header saya nggak tahu ini kenapa dikeluarkan dari grup. Nanti minta tolong suruh masuk lagi ya. Bukan grup sini dari Google Meet tadi ketika proses recording itu ada masalah tadi. Jadi terus dia dikeluarkan bunyinya dikeluarkan dari Google Meet dari Google-nya sendiri. Jadi mungkin nanti minta tolong dicolekkan lagi Mas Haidar kalau memang keluar. Oke, baik saya mulai ya. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ini siang-siang hujan-hujan itu udah kenyang, hawanya dingin, enaknya tidur kan gitu ya. Nah, itu tahu Pak. Bener banget Pak. Apip jawab dulu Apip. Pengennya saya juga begitu, cuma karena jadwal kuliah ya mau nggak mau paling nanti kita selesai jam 4 tuh, jam 4 tambah lama ya. Ya nanti kita nggak tahu selesai jam berapa. Tapi yang jelas maksimal sampai jam 4 ya, berarti jam 4 nanti kalau bisa kurang dari itu ya nggak apa-apa. Kalau misalkan sampai lebih dari itu nanti saya tolong diingatkan gitu ya, suka. Soalnya kalau saya sudah cerita via meeting kayak gini nggak ingat waktu gitu kan. Apalagi kalau full screen gitu, saya nggak bisa lihat jam mana-mana gitu. Tahu-tahu udah jam 5 aja kan gitu. Pesertanya udah pada tidur aja kan gitu. Oke, hari ini kita seperti biasa di perkuliahan yang lain gitu ya. Jadi kita kontrak kuliah dulu gitu kan. Kemudian nanti mungkin saya mulai sedikit menyisipi dengan materi terkait mikroprosesor dan mikrocontroller gitu ya. Oke, saya presentasikan dulu. Sebentar saya buatkan full screen dulu ini. Saya kalau Google Meet agak gimana gitu. Saya juga bingung ya. Oke. Oke, ini sudah nampil ya. Oke, jadi ya semester ini ketemu saya lagi untuk mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller. Semoga belum kapok ketemu saya gitu ya, karena semester 1 mungkin sudah ketemu di Alpro gitu kan, ada yang merasa waduh ketemu Pak Heriawan lagi kan gitu. Ya semoga aja belum kapok gitu ya. Karena mungkin kalau sama saya nanti sampai semester 4 aja. Semester 4 nanti saya ngajar aljabar linier, semester 5, 6, 7, 8 itu kemungkinan saya nggak megang lagi. Gitu ya. Rata-rata itu nanti sudah yang mengampu Pak Zeta, Bu Risa dan lain sebagainya yang sudah spesialisasinya di sana. Karena memang saya masih diminta bantu ngajar di TT gitu ya. Jadi SKS saya jadi habis di TT gitu. Jadi ya untuk semester 5, 6, 7 mungkin nggak ketemu saya lagi gitu. Semester 3 dan 4 ini masih ketemu saya nanti. Oke, mata kuliah ini mikroprosesor dan mikrocontroller. Ini nanti bukan kita bicara terkait dengan penggunaan. Ya, kalau praktikumnya mungkin nanti terkait dengan penggunaan mikrocontroller. Tetapi nanti di kelas teori ini agak sedikit berbeda. Ya, nanti kita punya misi lagi. Kita punya target untuk mata kuliah ini nanti kita bisa di pertemuan ke-14 itu nanti kita bisa membuat sebuah mikrocontroller yang sederhana dari gerbang logika, tapi secara simulasi, gitu ya. Kalau secara realisasi, wah nggak mungkin gitu ya, karena membuat IC sendiri itu biayanya cukup mahal. Satu IC itu kalian mau nyetak satu IC, mau nyetak 1000 IC, mau nyetak 100.000 IC, itu harganya sama. Itu berapa ratus juta gitu pokoknya. Jadi kalau sampai ke IC-nya enggak, tapi kita sampai secara simulasi saja, kita akan mempelajari bagaimana jeroan dari mikroprosesor. Dalam hal ini mikroprosesor ya. Kalau kita kembangkan sedikit, dia akan menjadi mikrocontroller. Nah, ini kita akan pelajari ini, apa bedanya mikroprosesor dan mikrocontroller. Gitu kan. Mungkin malah ada yang baru pernah dengar sekarang itu istilah mikroprosesor itu baru pernah dengar di mata kuliah ini. Padahal sebenarnya mungkin kalau
kalian punya komputer di rumah gitu ya, mungkin sering mendengar istilah Intel dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah mikroprosesor. Ya, nanti kita lihatlah kenapa kok disebut dengan mikroprosesor. Oke, terkait biodata ini nggak ada perubahan, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi lah ya. Nama masih sama gitu kan, pendidikan masih sama, yang lainnya juga masih sama gitu. Nggak ada tambahan apa-apa gitu. Jadi saya rasa untuk biodata ini tidak perlu saya ceritakan panjang lebar lagi. Oke, kemudian kita langsung masuk saja ke deskripsi mata kuliah. Oke, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah khusus prodi elektro, gitu ya. Di sini bisa dilihat dari kodenya TE. Jadi di prodi yang lain mungkin ada juga yang mirip, serupa, gitu ya. Tapi mungkin secara isi berbeda. Misalkan di prodi S1TT itu ada namanya mikroprosesor malah, bukan mikroprosesor dan mikrocontroller. Kodenya TT berapa saya juga lupa. Tapi yang jelas di D3 juga ada mikroprosesor dan antarmuka kalau nggak salah. Tapi di prodi biomedis itu nggak ada. Gitu ya. Jadi mungkin di prodi yang lain ada, tapi dalam sisi kedalaman materinya berbeda. Kalau S1TT mungkin lebih ke arah implementasi, aplikasi mikroprosesor itu untuk apa sih, gitu ya. Tapi karena kita orang elektro, gitu kan, untuk membedakan kita dengan prodi yang lain, nah di sini kita akan membuat milestone-nya adalah targetnya adalah kita bisa merancang lah, bukan membuat ya berarti, merancang sebuah mikroprosesor yang sederhana, yang simple aja 4 bit. Gitu ya. Kalau sekarang kan mikroprosesor itu udah 32 bit atau 64 bit. Malah katanya sedang berkembang 128 bit. Yang 64 aja baru pakai kemarin, ini sudah mulai berkembang ke 128. Oke, kemudian kodenya, ini bagian belakang, ini menunjukkan SKS-nya ya. Jadi semester ini, mata kuliah ini adalah 3 SKS. Gitu ya. Kemudian semesternya itu bisa dilihat dari sini. Nih, 21. 2 itu maksudnya tahun kedua, semester ke-1. Gitu ya. Tahun kedua, semester ke-1. Jadi semester 3 kalau dihitung dari tahun pertama. Jadi gampang kita mengidentifikasi dari mata kuliah ini. Dari kode ini sebenarnya kita tinggal mengenali ini mata kuliah genap, ganjil, semester berapa itu sekarang sudah lebih mudah. Kalau yang 04 ini memang penomoran, jadi semester penomoran mata kuliah ini dari yang ada di semester ini dapat kodenya 04. Kemudian yang 0 ini biasanya untuk membedakan ini praktikum atau teori. Kalau 0 praktikum, kalau 1 teori. Kebalik. Kalau 0 teori, kalau 1 praktikum. Gitu ya. Jadi gampang mengidentifikasinya. Oke, kemudian secara pohon kurikulum atau secara peta kurikulum, mata kuliah ini harus ada prasyaratnya. Gitu ya. Yaitu mata kuliah teknik digital yang utama. Kalau Alpro ini hanya pendukung aja, tapi kemungkinan saya tidak menyinggung pemrograman nanti. Jadi lebih fokusnya ke teknik digital ini. Jadi mata kuliah ini fokusnya nanti adalah pengembangan dari teknik digital. Jadi kalau yang teknik digitalnya kemarin D atau E, gitu kan, ya nanti sekalian aja ngulang di sini. Gitu kan. Atau nanti bisa sekalian sit in di kelasnya yang semester 1 itu juga kan sekarang mungkin ada juga jadwalnya, gitu ya. Jadi untuk bisa memahami mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller ini, wajib sudah mengambil mata kuliah teknik digital. Untung prasyaratnya hanya sudah pernah mengambil. Gitu ya. Kalau zaman saya dulu, kalau mata kuliah prasyarat ini, itu wajib minimal C. Nah, kalau dapat D, wah saya nggak bisa ngambil. Gitu kan. Tapi aturan itu sekarang sudah tidak berlaku, sudah dihapus gitu ya. Kenapa? Karena efeknya nanti berantai sampai ke semester 8 itu nanti malah nggak kelar-kelar gitu kan. Karena mata kuliah prasyaratnya itu nggak selesai-selesai. Nilainya masih DE, DE, DE yang nggak akan selesai-selesai kuliahnya gitu kan. Jadi terkait prasyarat yang mewajibkan minimal C itu sudah ditiadakan. Kalau zaman saya dulu masih ada gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin
orang bilang mindsetnya orang teknik itu lulusnya lama-lama gitu kan. Ya karena memang mata kuliah prasyarat itu memang harus dipenuhi dulu sebelum lanjut ke mata kuliah selanjutnya. Gitu kan. Jadi itu yang membuat lama. Kalau sekarang bisalah gitu kan. Kita lulus 3,5 tahun atau ya normalnya 4 tahun. Tapi ya barangkali di sini ada yang pengen, saya punya jatah 7 tahun, kenapa nggak dimaksimalkan kan gitu. Biasanya kan kalau SKS 24 gitu kan pengennya dimaksimalkan ya. Maksimal 24 lah gitu kan. Nah ini kalau jatah 7 tahun siapa tahu mau dimaksimalkan gitu kan. Tapi itu tidak direkomendasikan gitu ya, itu ajaran sesat, jangan didengarkan. Jadi kalau bisa normalnya 4 tahun ya, atau lebih cepat lebih baik 3,5 tahun gitu ya. Oke, kemudian untuk referensi ini ada 2, ini buku luar semua gitu ya. Ini terkait dengan structure computer organization sama digital design and computer architecture. Jadi ada 2 apa namanya? Referensi yang saya pakai. Karena mikroprosesor ini masih berkaitan dengan komputer, makanya masih agak sedikit menyinggung terkait dengan arsitektur komputer, gitu ya, atau organisasi komputer. Ini sama aja sebenarnya. Ya, jadi memang masih kaitannya karena ini masih satu cerita, gitu ya. Kalau dulu di S1 saya itu ada istilah mata kuliah mikroprosesor sendiri, kemudian yang kedua mata kuliah arsitektur komputer itu sendiri. Gitu. Jadi beda-beda arsitektur komputer sendiri, kemudian setelah itu baru mempelajari mikroprosesor. Kalau di sini kayaknya nggak ada, jadinya ini saya jadikan satu aja terkait dengan arsitektur komputer nanti. Oke, ini referensinya. Mungkin nanti 2 referensi ini akan saya masukkan di e-learning, gitu ya. Cuma memang untuk minggu ini e-learning masih belum saya siapkan. Saya masih ribet ngurusi prodi, gitu ya. Jadi ada beberapa permasalahan di prodi, jadi masih perlu saya beresi dulu. Jadi masih belum kepegang LMS-nya. Nanti kalau sudah kepegang, saya jamin nanti ya semoga saja menyenangkan gitu ya LMS-nya nanti, menyenangkan dalam tanda petik. Gitu. Ini bukan nakut-nakutin ya. Oke, ini terkait deskripsi mata kuliah. Ya, kodenya semester SKS mata kuliah prasyarat. Jadi kalau nanti yang prasyaratnya belum memenuhi, ya kalau sampai keteteran, sampaikan aja ke saya. Pak, saya masih belum paham di bagian ini, saya masih belum paham di bagian itu, gitu kan. Nanti sampaikan aja ke saya, supaya saya lebih pelan lagi ngajarnya, atau mungkin saya kembali lagi ke materi teknik digital. Gitu ya. Karena pengennya saya sebenarnya semester 1 tuh saya ngajar teknik digital gitu ya, supaya semester 3 ketika saya menjelaskan mikroprosesor itu masih satu jalan gitu kan. Cuma teknik digital sudah ada spesialisasinya, jadi ya sudah saya mengalah aja gitu kan. Karena yang bisa algoritma dan pemrograman juga nggak banyak. Gitu. Jadi ya sudah saya menempati pos yang dosen lain tidak terlalu bisa. Terkait kemudian deskripsi mata kuliah yang lain terkait capaian pembelajaran lulusan. Mungkin dulu saya pernah cerita ya, capaian pembelajaran lulusan itu ada 4. Ada yang namanya sikap, ada yang namanya keterampilan umum, ada yang namanya pengetahuan, ada yang namanya keterampilan khusus. Sikap ini berarti menunjukkan seorang sarjana, itu kan. Artinya sarjana teknik, sarjana hukum, sarjana ekonomi itu pasti sikapnya sama. Ya, tapi sarjana teknik dengan orang diploma, ahli ya misalkan, itu punya sikap yang sedikit berbeda, gitu ya. Karena mungkin dari sisi diploma mungkin karena menerapkan skillnya, mungkin dari sikapnya juga perlu ada yang ditambahkan atau mungkin ada yang dibedakan dengan sarjana. Kemudian keterampilan umum ini menggambarkan seorang sarjana teknik. Jadi sarjana teknik, mau teknik elektro, mau teknik mesin, mau teknik sipil, mau teknik geologi gitu ya. Itu minimal mereka mempunyai keterampilan umum yang sama. Yang membedakan dengan antara prodi teknik elektro, teknik sipil, teknik mesin itu ada di bagian pengetahuan dan keterampilan khususnya. Jadi ini semacam ST, kemudian di sini ada tambahan elektro. Ya.
sarjana teknik telekomunikasi dengan sarjana teknik elektro itu juga akan berbeda poinnya di pengetahuan dan keterampilan khususnya. Jadi yang membedakan antara saya orang teknik ST elektro dengan dosen yang lain ST telekomunikasi itu pasti akan beda dari sisi pengetahuan dan keterampilan khususnya. Mungkin saya akan lebih punya pengetahuan yang lebih dalam terkait dengan mikroprosesor karena saya orang teknik elektro, tapi saya nggak begitu paham terkait dengan jaringan. Saya nggak begitu paham terkait dengan teknologi 5G. Demikian juga dosen teknik telekomunikasi gitu ya, kebalikannya. Mungkin beliau lebih paham teknik telekomunikasi dari sisi teknologi 5G. Tapi terkait masalah mikroprosesor, beliau nggak paham. Gitu kan. Jadi memang ada perbedaan antara, nah yang membedakan itu adalah di pengetahuan dan keterampilan khususnya. Nah untuk mikroprosesor dan mikrokontroler, itu berarti ada di poin pengetahuan dan keterampilan khususnya. Artinya berarti menunjukkan bahwa ini untuk pembeda loh dengan teknik yang lain. Gitu ya. Jadi pembedanya nanti kita di sini bisa merancang, mengimplementasikan, kemudian mengaplikasikan berbagai piranti, rangkaian dan sistem elektronika termasuk penggunaan paket-paket perangkat lunak pendukung. Di mana salah satunya di bagian ini antara penjelasan berbagai piranti, rangkaian dan sistem elektronika termasuk perangkat lunak pendukungnya, ini salah satunya adalah mikroprosesor. Ini kalau dilambangkan tulisannya gini ya, huruf simbol mikro kemudian P. Ini maksudnya mikroprosesor. Gitu kan. Jadi ketika kalian mata kuliah ini lulus, misalkan dapat A, berarti kalian sudah mengantongi bekal untuk mendapatkan pengetahuan yang ketiga ini. Gitu. Ini terkait dengan capaian pembelajaran lulusan, kaitannya mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian yang kedua ini terkait keterampilan khusus. Kan tadi disampaikan membedakannya dengan di pengetahuan dan keterampilan khusus. Jadi di keterampilan khusus ini juga ada tambahannya. Jadi ketika kalian mendapatkan mata kuliah ini, kalian lulus, itu kalian akan mendapatkan 2 capaian ini. Tapi ini masih potongan kecil ya. Potongan kecil karena pengetahuan ini bisa jadi dari berapa mata kuliah. Banyak. Gitu ya. Keterampilan khusus juga banyak mata kuliah. Ketika kalian dapat salah satu A di situ, berarti kalian sedang mengumpulkan puzzle nih sebenarnya. Puzzle mikrocontroller berarti masuk ke pengetahuan sama ke KK, keterampilan khusus. Nanti ada mata kuliah yang lainnya, misalkan apa sih yang semester ini siapa? Teknik antarmuka gitu ya, kalian dapat nggak tuh? Atau semester 5 ya? Teknik antarmuka nanti ke pengetahuan dan keterampilan khusus lagi, gitu kan? Lama-lama itu akan jadi menjadi kompetensi yang kalian miliki ketika lulus. Itu kan, itu kenapa disebut capaian pembelajaran lulusan. Gitu ya. Oke, ini terkait capaian pembelajaran lulusan. Keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan. Nah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Ini bedanya apa gitu. Kalau yang capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah kalian selesai mata kuliah ini. Kalau tadi capaian pembelajaran lulusan setelah kalian lulus. Gitu ya. Kalau ini setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, harapannya adalah ini. Ya, merancang sistem berbasis mikroprosesor atau mikrocontroller mulai dari tahap perancangan hardware atau perangkat keras sampai ke tahap perancangan lunaknya, perangkat lunaknya atau software. Gitu ya. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini harapannya nih kalian bisa nih merancang mikroprosesor atau sistem mikroprosesor sendiri. Itu kan siapa tahu nanti ada mikroprosesor produknya Elektro IT Telkom, siapa tahu gitu ya, nyaingi Intel kan gitu. Ya walaupun mimpinya agak ketinggian tapi ya nggak apa-apa lah gitu kan. Yang raihlah mimpi setinggi-tingginya. Jadi siapa tahu gitu kan. Di sini ada yang memang iseng-iseng memang hobinya suka dengan perangkat digital gitu ya. Ya bisa itu untuk menghasilkan seperti ini. Gitu. Walaupun nanti ketika kita bicara mikroprosesor nggak sesederhana yang mungkin kita akan pelajari di mata kuliah ini. Oke ya, untuk mencapai tujuan ini
itu ada beberapa materi yang perlu kalian pelajari nanti. Oke, ini outline materinya. Jadi untuk hari ini mungkin nanti sedikit saya menjelaskan terkait pengantar mikroprosesor dan microcontroller. Mungkin lebih ke arah sejarahnya, gitu ya. Sejarah dari kenapa kok zaman sekarang itu di istilahnya prosesor itu disebut dengan microprosesor. Kemudian kok ada istilah microcontroller, bedanya apa nih? Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan sistem mikroprosesor dan sistem microcontroller. Nah, ini mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan arsitekturnya nanti. Arsitektur dari komputer, gitu ya, atau organisasi dari komputer. Kemudian pertemuan ketiga ini nanti kita akan belajar terkait dengan dasar perancangan mikroprosesor, digital design. Ini sebenarnya agak flashback ke mata kuliah teknik digital. Kalau dulu mungkin di teknik digital kalian pernah mendapatkan materi namanya rangkaian kombinasional. Ada yang masih ingat nggak ini? Kombinasional. Kemudian ada lagi rangkaian namanya sekuensial. Nah, ada yang masih ingat nggak bedanya nih istilah kombinasional dan sekuensial? Mungkin sebelum saya lanjut saya tanya dulu nih. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Rangkaian kombinasional itu yang seperti apa, rangkaian sekuensial itu yang seperti apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tak tungguin sampai jam 4 ini. Apip. Ayo, siapa? Isan Pak, Isan. Hah? Ada yang masih ingat nggak bedanya kombinasional dengan sekuensial? Ini yang teknik digital kemarin dapat E siapa? Kok malah dapat E? Yang dapat A siapa? Atau mungkin kalian ada sesi presentasi dulu di teknik digital, ada nggak? Ini biar saya nggak kayak ngomong sendiri lah gitu kan. Adanya post test Pak, pas dulu Pak, teknik. Oh gitu, postesnya ngapain itu? Post testnya dulu tuh bahas apa ya? Lupa saya juga. Ya wis lah. Yang jelas nanti ada sedikit review ya terkait mata kuliah teknik digital. Tapi nanti sambil jalan di pertemuan 5, 6, 7 ini sebenarnya sampai ke pertemuan 5, 6, 7 ya sampai UAS. Itu nanti rata-rata hanya kita bicara terkait membicarakan kembali terkait rangkaian yang ada di teknik digital ini, sekuensial dan kombinasional. Makanya supaya mata kuliah ini lebih menarik nanti setiap minggu ketika sudah masuk di pertemuan ke-5 sampai ke berapa ini nanti ya? Sampai ke 13. Nah, ini ya, supaya lebih menarik itu nanti saya bagi ke kelompok. Tiap kelompok nanti saya minta menjelaskan presentasi ini. Mungkin ada yang kejatah multiplexer itu apa, aritmetik itu nanti ada banyak ya. Aritmetik itu nanti ada istilah full adder, ada istilah half adder, logical unit itu nanti kita bicara gerbang N, gerbang OR, dan seterusnya. Kemudian nanti oke, yang ini ya mungkin register unit sama program counter dan instruction memory. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mungkin saya baginya di beberapa kelompok, nanti saya minta untuk sebelum saya menjelaskan lebih detail apa fungsinya multiplexer di perancangan mikroprosesor gitu kan. Jadi nanti kelompok ini akan saya minta mempresentasikan dulu bagaimana merancang, bagaimana cara kerja dari masing-masing ini multiplexer itu seperti apa,
full adder, kemudian half adder, kemudian subtraktor, pengurang, penambah, gitu ya. Kemudian logical unit tadi ada AND OR, XOR, ini mungkin jadi satu kelompok begitu. Nanti mungkin teknisnya saya jelaskan di pertemuan ketiga atau pertemuan keempat. Supaya nanti lebih menarik lah, nggak ngantuk, nggak saya aja yang jelasin. Supaya lebih paham juga, mengingat kembali terkait mata kuliah teknik digital. Gitu ya. Nanti saya teknisnya ada di pertemuan ketiga atau pertemuan keempat setelah kuis. Nanti saya minta masing-masing kelompok bisa mempresentasikan sesuai dengan apa yang didapat. Oke. Nah, kemudian di sini nanti ada istilah setelah kuis 1 mulai 5 sampai ke 13 itu nanti kita sebenarnya secara perlahan-lahan, secara step by step itu nanti kita akan menyusun sebuah mikroprosesor sederhana. Dengan target setelah di pertemuan 14 ini kita akan mempunyai sebuah mikroprosesor yang sederhana. Ya, sederhana, kenapa disebut sederhana? Karena bitnya kecil, kemudian masih banyak kekurangan di bagian-bagian dari mikroprosesor. Tapi sebenarnya dia sudah bisa bekerja sebagai mikroprosesor. Gitu ya. Jadi ini kita akan membuat sesuatu yang sangat simpel, sederhana sekali terkait dengan mikroprosesor. Jadi ini kan sebenarnya di teknik digital sudah ada ya, multiplexer, decoder, itu kan sudah ada di teknik digital dulu dapat. Multiplexer, decoder, full adder, penjumlah, half adder, subtraktor, pengurang, gitu kan. Kemudian kalau itu rangkaian kombinasional, kalau sekuensial itu ada namanya flip-flop, ada namanya counter, counter pun ada namanya asinkronus dan sinkronus counter. Kemudian flip-flop itu ada JK, ada T, ada D. Nah, bedanya apa? Ayo. Kemudian juga register itu juga ada banyak gitu kan. Register geser. Kemudian apa lagi ya? Saya juga agak sedikit lupa. Jadi kita nanti akan sama-sama belajar implementasi dari apa yang sudah kalian pelajari di teknik digital dulu. Gitu ya. Kita jadikan, kalau itu dijadikan satu rangkaian besar, ternyata itu bisa menjadi microcontroller atau mikroprosesor, belum sampai ke mikrocontroller. Ya, jadi nanti selama 14 pertemuan mungkin di sini tetap ada diselani kuis untuk hiburan gitu ya, supaya nggak sepaneng. Jadi saya selani kuis 1 dan kuis 2. Baik, kurang lebih seperti itu ya, terkait dengan rencana materi yang ada di perkuliahan mikroprosesor dan mikrocontroller. Oke, kemudian jadwal tatap muka ini sesuai dengan jadwal yang di Gracia saja, Selasa pukul 13.30 sampai 16.30. Ini kalau di Gracias ya, tapi karena sebenarnya satu SKS itu adalah 50 menit, jadi kalau 3 SKS itu ya berarti 150 menit, atau artinya 2,5 jam ya. Jadi kalau mulainya setengah 2 ya paling tidak jam 4 itu kita selesai. Kalau mulainya jam 2 kayak gini ya berarti sampai setengah 5 gitu ya. Kalau nggak ada yang ngingetin ya berarti sampai maghrib pun nggak apa-apa. Itu ya. Ini terkait dengan jadwal tatap muka. Kemudian untuk metode pembelajarannya itu tetap saya mengadopsi 2 metode ya. Ada Google Meet yang sudah disediakan oleh bagian akademik. Kemudian juga untuk e-learning. Google Meet ini untuk keperluan pembelajaran sinkron sebenarnya istilahnya ya. Sinkron itu maksudnya tatap muka kayak gini, kayak di kelas biasa, itu namanya sinkron. Nah, sedangkan e-learning ini untuk keperluan asinkron. Asinkron itu artinya pembelajarannya via video misalkan. Kemudian nanti ada tugas atau soal nanti ada di e-learning, itu nanti silakan kalian bisa kerjakan, videonya bisa kalian ikuti. Ya, tapi untuk tatap muka kemungkinan saya akan tetap setiap minggu akan menyampaikan terkait menggunakan metode
sinkron. Saya nggak tahu ini, dari kalian sudah dapat ini kan ya, subsidi kuota atau dari kementerian itu sudah masuk belum ya? Terkait subsidi kuota atau istilahnya siapa ya? Udah, Pak. Udah masuk, Pak. Kalau Kuota nggak itu salah dari 50 giga Dapat. gitu ya, setiap bulan. Jadi harapannya nanti bisa dipakai kita secara sinkron. Walaupun mungkin waktunya kalau untuk sinkron nggak murni pure 2,5 jam, murni 2,5 jam ya ini habis mungkin 1 giga 2 giga ya pusing juga nanti gitu kan. Jadi kalau untuk sinkron kalau kita kayak tadi presentasi kemudian saya jelaskan penggunaannya di mikroprosesor gitu kan. Kalau itu bisa selesai 1 jam ya sudah kita sudahi perkuliahannya 1 jam. Sisanya nanti via video dan via tugas yang ada di LMS. Jadi saya akan memanfaatkan atau menggunakan dua cara ini, model sinkron dan model asinkron. Gitu ya. Model asinkron ini agak sedikit longgar dalam artian tidak harus dikumpulkan di jam perkuliahan, tapi nanti mungkin ada tenggang waktunya gitu ya. Misalkan tugasnya dikumpulkan hari Kamis atau Jumat atau malah Sabtu sekalian gitu kan supaya mengisi waktunya yang jomblo-jomblo gitu kan. Kalau yang pacaran ya atur sendiri gitu. Yang jomblo-jomblo ya saya kasih teman tugas kan gitu. Oke ya. Kemudian untuk softwarenya tadi kan disampaikan secara simulasi ya. Untuk softwarenya yang dipakai namanya Logisim Evolution. Ini modelnya offline gitu ya. Artinya tidak bisa saya pantau secara sistem di e-learning. Nanti mungkin teknisnya semuanya bisa dipantau secara e-learning, ada target-target yang tadi harus tercapai dan harus dikumpulkan. Atau mungkin kalau misalkan nanti saya dapat software atau plugin yang bisa masuk ke e-learning, ya itu nanti kita pakai itu. Cuma sampai sekarang saya masih belum dapat software simulasi yang bisa diintegrasikan dengan e-learning. Jadi sementara softwarenya pakai yang offline dulu aja. Offline itu dalam artian itu terinstall di komputer masing-masing. Gitu ya. Nah, untuk bisa menginstal Logisim ini itu pertama harus menginstal ini dulu, JRE, Java Runtime Environment, karena Logisim ini basisnya Java. Jadi nanti dia ekstensinya adalah .jar kalau nggak salah. Java Arsif. Java Archive ya, bukan arsip, arsip atau arsip Java gitu. Gitu ya. Jadi nanti step by step ini nanti akan kita coba ikuti ya masing-masing dari kalian atau mungkin masing-masing dari kelompok. Silakan nanti diikuti melakukan mulai dari perancangan mikroprosesor multiplexer sampai ke bagian terakhir ini. Jadi sama-sama nanti di pertemuan terakhir kita sudah punya mikroprosesor kecil secara simulasi. Gitu ya. Oke, ini terkait dengan softwarenya. Nanti bisa saya sediakan di e-learningnya. Gitu, e-learning nanti bisa di-download ini. Ya, tadi link referensi, link software yang digunakan itu nanti bisa kalian download lewat e-learning. Jadi nggak perlu susah-susah nyari di Google. Walaupun di Google sih sebenarnya kalau kalian ketik Logisim Evolution ya sudah paling atas sendiri itu biasanya sudah dari officialnya. Oke, ini terkait teknis dan aturan perkuliahan. Kemudian komponen penilaian ini sama lah ya. Presensi ini saya anggap bonus. Itu kan kenapa anggap bonus? Karena kehadiran itu sebenarnya bukan sebuah penghargaan tapi kewajiban gitu kan. Ya nggak apa-apa lah gitu. Paling nggak kalian sudah mau datang sampai 100%, 14 pertemuan itu ya sudah bagus. Bukan? Kemudian yang aturan ini kemungkinan saya karena online gitu ya agak susah memonitoring ini, jadi ini saya abaikan aja gitu ya. Yang jelas kalau sudah absen pakai QR code ya itu berarti presensinya yang masuk gitu ya. Kalau di luar itu berarti nggak saya anggap hadir. Atau kalau misalkan modelnya asinkronus, misalkan minggu depan saya nggak ada perkuliahan sinkron tapi adanya asinkronus misalkan, itu berarti nanti absennya dari tugas yang dikumpulkan gitu ya. Fleksibel aja lah, nggak usah terpaku karena presensi ini tadi apa namanya itu bonus saja itu kan.
Kemudian komponen yang lain ada tugas, ada kuis, kemudian ya seperti biasalah UTS UAS ya. Tugas ini ada tugas mandiri nanti di learning sama tugas besar. Mandiri dan berkelompok atau tugas besar. Ya ini tugas yang presentasi itu saya masukkan di sini. Tugas besar. Jadi awal pertemuan sudah ada tugas besar. Karena kalian kan sebenarnya sudah pernah dapat teknik gitu. Jadi ya saya anggap kalian sudah paham ketika sudah mengambil mata kuliah mikroprosesor ini. Kemudian kuis 1 kali sebelum UTS, 1 kali sebelum UAS sesuai dengan tadi jadwal pertemuannya ya. Itu tapi ya semoga saja sesuai gitu. Takutnya itu meleset. Biasanya agak meleset akhirnya cuma 1 kali, entah itu sebelum UTS atau sebelum UAS, tapi harapannya ya bisa terpenuhi semuanya. Kemudian UTS 25%, UAS 25%. Ini terkait komponen penilaian. Kemudian bagian terakhir ini tidak ada ujian remedi. Saya kurang tahu nanti apakah ada edaran dari akademik lagi terkait dengan kebijakan remedi. Kalau semester lalu ada sempat edaran terkait memang mahasiswa diperlukan atau diharuskan adanya remedi. Yang mau remedi, yang enggak ya nggak apa-apa. Jadi kalau untuk semester ini saya nggak tahu, tapi yang jelas saya menetapkan dulu tidak ada ujian remedi. Kalau memang ada surat edaran, berarti tetap nanti saya adakan remedi, gitu ya. Jadi dasarnya surat dari akademik. Kalau nggak ada ya sudah, berarti aman. Saya tidak akan melaksanakan remedi sampai nilai itu keluar di Igrasias, itu ya catatannya. Kalau kalian mau melakukan remedi sebelum nilai itu muncul di Igrasias diperbolehkan. Misalkan kalian kuis 1 nilainya jeblok gitu ya. Sampai sebelum sampai sebelum UTS kalian mau melakukan remedi, saya persilahkan. Gitu. Kemudian UTS misalkan, UTS sampai penyelenggaraan UTS selesai, kalian mau melakukan remedi, saya persilahkan. Gitu ya. Kemudian kuis 2 juga sama. Kuis 2 batasnya adalah UAS. Jadi karena modelnya pakai e-learning, biasanya nilai itu sudah langsung tergenerate di e-learning. Kalian ngerjakan, masukkan nilainya atau masukkan jawabannya salah, pasti nanti jawaban salah, jawaban benar pasti akan langsung keluar nilainya berapa. Dari nilai itu kemudian kalian jadikan dasar, Pak, saya mau melakukan remedi, monggo saja. Gitu ya. Tapi batasnya tadi, kuis 1 itu berarti sampai UTS, saya buka. Kalau UTS jadwalnya sampai jadwal akhir UTS, gitu ya, bukan sampai kuis kedua, tapi selama masa UTS itu masih berlangsung, kalian mau lakukan remedi silakan. Kemudian untuk kuis 2 itu batasnya sampai UAS. Kemudian kalau yang UAS itu batasnya selama jadwal pelaksanaan UAS. Gitu. Itu kalau kalian mau melakukan remedi. Tapi kalau nilai sudah muncul di Igrasias, berarti itu sudah tidak bisa diremedi lagi. Ya, karena kebiasaan mahasiswa baru tahu nilainya, waduh nilai saya kok D, baru ngubungi, Pak, saya boleh minta remedi atau enggak? Ketika itu sudah muncul di Igrasias, itu berarti nilai itu adalah nilai final, bukan nilai yang itu merupakan nilai yang sudah tidak bisa diremedi lagi, gitu ya, clear ya. Kecuali nanti ada kebijakan dari akademik atau dari akademik pusat atau dari bidang 1 itu yang menyampaikan bahwa diharuskan mengadakan remedi di akhir setelah UAS. Nah, itu baru nanti saya melaksanakan remedi. Memang saya sediakan waktunya untuk remedi. Gitu ya. Oke, ini terkait komponen penilaian. Kemudian untuk rentang nilainya ini sama lah ya, ada A, B, C, D, dan E. Harapannya sih kalian ada di batas ini aja. Ini batas aman ya. Hindari nilai D dan nilai E. Itu kan. Selama kalian mengikuti perkuliahan, tugas kalian kumpulkan sesuai dengan deadline yang diberikan gitu ya. Kuis kalian ikuti ya minimal kalian bisa dapat C atau D lah.
Kalau yang E itu biasanya yang tidak ikut sama sekali dari awal, atau mungkin kuis nggak pernah ikut, salah atau UAS atau salah satu UTS itu nggak pernah ikut, itu kemungkinan dapatnya E ini. Tapi kalau kalian ikuti semuanya ya minimal bisa D atau C lah. Gitu ya, ini terkait komponen penilaian. Oke, mungkin untuk kontrak kurang lebih seperti ini gambarannya. Sebelum saya masuk ke perkuliahan, sedikit materi terkait tadi pengantar mikroprosesor dan mikrokontroler. Ada yang mau ditanyakan dulu, monggo silakan. Barangkali ada yang masih mengganjal di hati. Waduh, mengganjal di hati. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dengan kontrak kuliah. Sebelum saya lanjut ke sedikit materi. Materinya cuma cerita sejarah aja sih, gitu ya. Jadi enggak Sudah terlalu. jelas. Oke, clear ya? Clear. Oke, kalau clear ya mungkin kita masuk ke, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, saya lihat chatnya dulu. Ini soalnya kalau full screen, ini. Oke, ada pertanyaan ini. Untuk remedi diambil nilai terbesar atau dibagi dua? Oh, iya. Sukanya bagi dua ini ya. Kalau untuk remedi yang saya ambil nilai terakhir, gitu ya. Artinya kalau remedinya jadi lebih jelek, ya itu sudah konsekuensi. Gitu. Berarti belum siap remedi kan gitu. Hanya modal nekat aja, ikut temennya, akhirnya ikut remedi gitu kan. Jadi kalau remedi tetap sebagai konsekuensinya gitu ya. Itu yang saya ambil adalah nilai terakhir. Gitu. Jadi harapannya kan kalau remedi itu kan namanya remedi ya perbaikan kan gitu. Harapannya setelah melakukan remedi nilainya menjadi lebih baik kan gitu. Kalau ternyata lebih jelek ya berarti apa namanya? Bukan remedi namanya kan gitu. Bukan perbaikan itu, perburukan kan gitu. Jadi nanti yang saya ambil adalah nilai terakhir. Cuma nanti ada keterbatasannya gitu ya. Ada keterbatasannya artinya remedi itu nanti nilai maksimal itu tidak di angka 100. Itu ya. Untuk membedakan mahasiswa yang benar-benar mengerjakan sebelum remedi, misalkan dapat nilai 100, ketika remedi dia bisa 100 gitu ya. Tetapi dia ada proses remedi di situ. Sehingga nanti nilai 100 akan saya konversi ke nilai 80. Jadi nilai yang paling tinggi untuk proses remedi pertama itu 80. Kalau masih belum puas dengan nilai remedi pertama, saya kok dapatnya cuma masih 40-an gitu ya. Mau remedi kedua silahkan. Tapi nilai maksimalnya saya turunkan lagi. Gitu ya, untuk membedakan antara proses yang tanpa remedi dengan remedi sekali, remedi 2 kali, dan seterusnya. Untuk kesempatan bebas, berapa kali terserah. Kalau kalian sampai remedi 10 kali, berarti kan batas nilainya sudah 0 gitu ya. Ya itu berarti kalian sudah nggak, kalau mau remedi juga, remedi nggak remedi 0. Jadi nanti setiap remedi, kalian akan ada penurunan nilai maksimal. Kalau kalian misalkan di remedi pertama dapat 100, berarti nanti saya konversi jadi 80. Gitu ya. Kalau misalkan kalian dapat remedi 100, dapat 100 itu di remedi kedua, nanti dapatnya adalah 70 atau 75 lah. Nanti kesepakatannya teknisnya saya sampaikan lagi terkait remedi. Jadi setiap remedi akan ada penurunan grade nilai untuk membedakan antara orang yang benar-benar berusaha sebelum remedi, usaha di remedi pertama, remedi kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau sudah mendekati angka 50-an masih mau remedi lagi ya monggo aja gitu. Artinya ketika remedi yang keberapa itu misalkan nilai maksimalnya 50, ketika dia dapat 100 ya berarti dia dapat 50 gitu. Enggak maksimal. Gitu ya. Itu terkait dengan nanti remedi teknisnya akan saya sampaikan setelah setelah kuis. Gitu ya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Pak.
Oke, cukup ya. Pertemuan aja ini. Ini slide-nya sedikit sih, gitu ya. Cuma yang lama ceritanya. Harapannya jangan pada tidur, gitu ya. Takutnya saya dikira dongeng malah tidur gitu. Oke, saya presentasikan aja. Mana ya? Slide-nya sih. Oke. Oke, ini sudah muncul ya. Ini bukan pertemuan kedua sih. Pertemuan pertama. Nah, muncul. Oke. Sedikit materi lah kita bicara terkait mikroprosesor dan mikrokontroler. Terkait sejarahnya dulu gitu ya. Kenapa kok sampai sekarang itu muncul istilah mikroprosesor atau mikrokontroler gitu kan. Orang bikin ini tujuannya untuk apa sih gitu kan. Kan nggak mungkin orang iseng aja gitu. Kenapa kamu bikin mikroprosesor ya iseng aja kan gitu, nggak mungkin kan gitu. Jadi kemungkinan kan pasti ada tujuan tertentu. Kenapa kok mikroprosesor ini awalnya itu dibentuk atau awalnya ini dikembangkan gitu ya. Oke, tapi sebelum ke sana mungkin saya mau tanya dulu. Ketika kalian mendengar istilah mikroprosesor, ini saya nggak tahu ini baru pernah mendengar atau kalau baru pernah mendengar ya mungkin istilah yang lainnya yang lebih umum itu istilahnya cuma prosesor saja. Ya. Ketika kalian mendengar istilah prosesor, kira-kira apa yang muncul di pikiran kalian pertama kali? Mungkin kalian bisa nih ngisi di chatnya itu tadi. Nah, barangkali kalau agak malu-malu dengan bicara gitu ya, monggo silakan. Ketika mendengar istilah pertama kali istilah prosesor, gitu ya, kira-kira apa nih yang ada di pikiran kalian? Nah ini ada yang menjawab AMD. Buat memproses, Pak. Apa? Buat memproses. Nah, buat memproses, fungsinya buat memproses. Kemudian ada juga yang bilang komponen kecil. Wah, mikroprosesor ya, namanya mikro ya. Mikro itu pasti komponen kecil. Kemudian ada Intel, ada CPU, ada otak komputer. Kemudian ada istilah tentang satu chip, gitu ya, CPU yang terbentuk dalam satu chip. Oke. Ya, kurang lebih berarti kalian lebih pahamnya adalah terkait dengan fungsinya. Gitu ya, kalau saya lihat di sini, kemudian produknya ada Intel, AMD. Selain itu ada lagi nggak? Intel, AMD. Selain itu ada lagi nggak? Ya, nanti mungkin di bagian belakang slide ini akan saya sampaikan salah satu jenis Helio. arsitektur mikroprosesor. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Jadi MediaTek, ya bisa. MediaTek itu pabrikan sebenarnya. Pabrikan dari sebuah mikroprosesor. Oke, jadi pasti yang pertama yang terbersit itu ya tadi sebuah IC mungkin yang pernah pegang mikroprosesor gitu ya, kakinya banyak. Dia pernah itu enggak kakinya itu sampai berapa ratus itu yang ada di bawah mikroprosesor. Itu banyak itu ya. Kemudian tadi produkannya yang paling terkenal punya Intel itu kan. Saingannya sekarang yang lagi melejit juga bisa dibilang dari dulu kan selalu di bawah Intel terus gitu ya. Sekarang agak mulai naik sedikit, ada AMD dengan AMD Ryzen-nya kalau nggak salah, saya juga nggak, sekarang sudah nggak terlalu mengikuti lagi perkembangan mikroprosesor seperti itu gitu ya. Yang kalian pahami kan pasti seperti itu, mikroprosesor adalah sebuah perangkat yang menjadi bagian dari suatu komputer ya. Tapi HP kalian gitu ya, sebenarnya HP kalian, kemudian TV digital ya, PlayStation, PS5 atau mungkin sekarang banyak kalau golongan bapak-bapak itu lebih menyebutnya bukan PS5 ya, tapi air purifier gitu ya, supaya kalau beli PS5 itu diizinkan. Ini agak sedikit curhat. Anjay. Jadi apa namanya, di teknologi-teknologi seperti itu sebenarnya di dalamnya juga ada mikroprosesornya. Gitu kan. Di dalamnya ada mikroprosesornya.
Gitu. Tapi kita nggak tahu gitu kan, karena kita memang nggak pernah merakit komponen seperti itu. Gitu kan. Yang kita rakit biasanya cuma komputer ya, yang tahunya yang kita tahu hanya Intel dan AMD. Gitu kan. Laptop ya sama aja, Intel juga. HP itu juga sebenarnya ada prosesornya ya, tadi disampaikan seperti MediaTek, ada istilah mungkin pernah dengar Snapdragon gitu ya, saya juga nggak begitu paham itu apa gitu. Karena saya sudah nggak mempelajari dunia permerkan Intel gitu. Permerkan mikroprosesor. Tapi dia menuju ke sebuah barang kecil yang dikemas dalam sebuah chip gitu ya. Sebuah chip kakinya banyak. Ya, kenapa kakinya bisa banyak? Karena sebenarnya di dalamnya itu isinya adalah komponen-komponen kecil. Gitu ya. Kalau kalian belajar gerbang N, gerbang OR, kemudian itu apa namanya transistor gitu ya. Sebenarnya di dalam IC itu ya isinya itu transistor aja dan dioda. Gitu ya. Nah kita lihat kenapa kok sampai disebut istilah mikroprosesor. Oke. Pernah kebayang nggak awalnya ketika orang membuat mikroprosesor, itu tujuannya untuk apa? Kira-kira tujuannya untuk apa? Orang kok awalnya itu sampai kepikiran membuat mikroprosesor. Sebenarnya yang ingin apa ya namanya tujuan ingin yang ingin disasar itu sebenarnya untuk apa sih sebenarnya mikroprosesor dikembangkan? Barangkali ada yang via chat juga ini, saya cek dulu. Kira-kira untuk apa nih mikroprosesor dikembangkan? Atau kenapa sih orang kok sampai bersusah payah sampai sekarang itu ya, mikroprosesor itu sampai banyak jenisnya kayak gitu. Kenapa kok orang sampai bersusah payah mengembangkan mikroprosesor? Awalnya sebenarnya kenapa sih ada mikroprosesor? Atau kenapa sih ada istilah prosesor? Untuk Apa ini Afif? menjalankan Apa, ini Mas? Pak, menjalankan komputer. Menjalankan komputer. Berarti sebelum zaman komputer itu belum ada istilah prosesor? Sepertinya belum sih. Oke, oke bisa. Kalau Mas Ezi apa ini? Awalnya untuk mengubah sistem yang besar menjadi lebih simple. Oke. Tapi ketika sistem yang lebih besar itu ada nggak prosesor di dalam? Pasti ada kan gitu ya. Jadi mau sistemnya besar seberapa besarnya pasti di situ akan ada istilah prosesor. Yang jadi masalah kenapa orang kok sampai iseng-isengnya membuat mikroprosesor atau membuat prosesor lah. Gampangannya prosesor. Kalau istilah mikroprosesor takutnya yang ada di pikiran kalian adalah sesuatu yang kecil, chip. Tapi kalau prosesor bisa apa aja. Kenapa sih orang sampai iseng membuat prosesor? Kita lihat ya. Awalnya sebenarnya leluhurnya mikroprosesor itu apa? Ini leluhurnya. Ini apa ini? Semua. Kalkulator jadul, Pak. Semua. Jadi awalnya mikroprosesor itu dari semua gitu ya. Orang zaman dulu ketika melakukan perhitungan itu mereka terbatas kemampuannya. Hanya sebatas jari aja kan gitu. 100 kali 100 gitu kan. Wah, kalau zaman dulu agak susah mungkin. Pinjam tangan temennya akhirnya kan gitu. Kan mungkin kalau kalian masih SD mungkin suruh ngitung aja sampai ke jari-jari kaki itu sama diikut-ikutin kan gitu. Ihsan gitu. Jadi awalnya mikroprosesor itu sebenarnya adalah idenya kenapa kok sampai orang sampai susah payah membuat mikroprosesor itu awalnya adalah karena keterbatasan manusia dalam melakukan perhitungan. Sehingga akhirnya orang itu mencoba mencari alat bantu hitung yang nanti bisa membantu manusia dalam melakukan proses perhitungan. Ini yang zaman dulu ketika belum ada elektronik, orang sudah mencoba nih membuat alat hitung. Kalau ini namanya dulu pas ini zaman Babilonia kalau nggak salah ini ya. Ini namanya abakus. Mungkin sebelum ada sempoa. Atau mungkin kalau di Indonesia itu malah jadi kecerekan kan gitu ya. Sering nggak mainan kecerekan kayak gitu. Kalau zaman saya itu masih ada, nggak tahu zaman sekarang masih ada atau enggak. Sering Apip.
Tapi yang penting jangan buat ngamen di perempatan aja, itu kecerekan, diketawain nanti. Gitu ya. Jadi zaman dulu orang itu sudah berusaha untuk bagaimana sih supaya saya nggak kesulitan ngitung. Gitu ya. Kalau 100 kali 100 masih bisa lah ya. Sekarang 127 dikali 259. Itu saya suruh ngitung dalam waktu cepat pun nggak bisa. Ketika orang pakai alat bantu itu dia pasti bisa membantu, lebih mudah untuk menghitungnya. Jadi awalnya itu seperti ini. Idenya adalah manusia merasa kesusahan dalam menghitung, akhirnya dia mencoba untuk mengembangkan sebuah alat bantu hitung. Alat bantu hitung itu awalnya seperti ini, itu ya. Kemudian dikembangkan di zaman mekanik, di mana di situ sedang berkembang zaman pakai gear, gitu ya. Itu menjadi, ini contohnya kalkulator. Itu ya, ini kalkulator. Cara pakainya juga saya belum tahu nih kayak gimana. Itu karena di Indonesia belum ada kayaknya ini. Ini dulu zaman ketika kalkulator masih pakai mekanik, pakai gear. Gitu ya. Itu ngitungnya gimana pun saya nggak tahu. Gitu. Yang jelas prinsipnya dia menggunakan gear di situ. Ada gear rasionya mungkin. Jadi dari hitung-hitungan itu, misalkan orang mungkin memasukkan angka satu yang pertama berapa, kemudian dijumlah, kemudian angka kedua berapa, langsung kemudian dia menghasilkan angka atau melakukan perkalian gitu ya. Mungkin dia di situ sudah bisa. Blaise Pascal. Ini punya penciptanya namanya Blaise Pascal. Jadi orang yang tadinya pakai kecerekan gitu kan, kecerekan juga mungkin masih ribet. Ini orang mengembangkan pakai gear. Gitu kan, pakai gear. Ini kecil gitu ya. Nah, kemudian di sini masih punya keterbatasan ternyata misalkan, ternyata gitu ya. Blaise Pascal kalkulator ini ternyata masih punya keterbatasan. Akhirnya keterbatasannya kalau nggak salah ini cuma buat penjumlahan pengurangan aja. Akhirnya orang mencoba mengembangkan yang lebih kompleks lagi. Namanya ini. Nggak kelihatan saya bagian bawahnya ini. Analytical engine ya. Itu yang tadinya barang sekecil itu, orang akhirnya mau bersusah payah supaya dia bisa menghitung lebih kompleks lagi, bisa sampai ke perkalian, sampai ke pembagian gitu kan. Akhirnya orang mengembangkan alat hitung yang lebih besar. Awalnya mikroprosesor hanya untuk alat hitung. Itu yang perlu dicatat. Itu ya, yang perlu diingat. Tapi sekarang penggunaannya itu sudah berbagai macam hal, gitu ya. Tidak hanya untuk menghitung, main game juga. Main game itu pun sebenarnya kalau kita bicara dari sisi coding, kalau kalian mengenal ada istilah game, kemudian komputernya pakai AI, gitu ya. Komputer itu bisa sampai mengenali musuhnya mana, lawannya mana, kemudian kalau diserangnya seperti ini, saya harus ngindarnya kayak gini. Itu karena di situ ada AI, gitu ya. Di dalam AI sendiri, itu di situ ada hitung-hitungannya. Gitu ya. Jadi sebenarnya fungsinya komputer itu sama kayak kalkulator, hanya untuk ngitung. Itu kan. Cuma kalkulator mungkin hanya digit-digit angka, kalau komputer itu sudah sampai ke tampilan layar. Gitu ya. Ini zaman mechanical age. Jadi di situ apa namanya? Berkembang prosesor, alat bantu hitung dalam bentuk gear. Ya. Kemudian ketika berkembang ke ada penemuan terkait dengan listrik, gitu kan. Mulai nih orang beralih yang tadinya menggunakan mekanik, kemudian dialihkan menjadi sebuah sedikit dikembangkan, diintegrasikan dengan electrical. Ini dulu pas Perang Dunia kalau nggak salah, ini buatannya Jerman kalau nggak salah. Jadi ini masih ada mechanical-nya, tapi sudah dihubungkan secara electrical. Jadi yang di bagian belakang ini, ya, sama bagian depan, ini kemungkinan dihubungkan sama kabel. Jadi antara ini istilahnya main unit, gitu ya. Atau kalau orang bilang ini prosesornya. Yang belakang ini hard disk-nya, gitu, gampangannya gitu ya. Jadi zaman dulu ini hard disk-nya sama prosesor di dalamnya itu masih dikendalikan sama gear. Tetapi untuk menghubungkan antara prosesor dengan hard disk-nya ini, gitu ya, ini anggaplah hard disk
Mungkin itu RAM, entah itu. Yang jelas ini memori lah. Gitu. Untuk terhubungkan dengan belakangnya ini, dia pakai yang namanya kabel, pakai elektrik. Gitu. Ini sudah mengintegrasikan antara gear dengan listrik. Gitu kan. Jadi awalnya seperti itu perkembangannya. Gitu ya. Untung kita hidup bukan di zaman ini. Gitu kan. Kalau hidup di zaman ini, kalian bingung ya mau main game pakai apa caranya kan gitu. Nah kemudian setelah itu baru berkembanglah yang namanya komputer yang murni menggunakan listrik ini. Ini komputer nih. Jadi segede ini nih komputer ini ya, jangan kira gitu kan. Kemudian rata-rata yang mengendalikan adalah wanita. Gitu kan. Kenapa yang dipilih wanita? Karena biasanya wanita lebih teliti, lebih telaten. Jadi apa namanya, dalam pengoperasian komputer ini rata-rata yang mengoperasikan adalah wanita, gitu kan. Yang menciptakan bahasa pemrograman pun sebenarnya wanita, gitu kan. Makanya bahasa pemrograman itu sama rumitnya dengan wanita, kan gitu. Sulit dimengerti ya Pak. Iya, sulit dimengerti, gitu kan. Kalau sudah bilang terserah, pusing kan gitu. Iya. Pengalaman, Pak. Aduh. Ya ampun. Gitu ya. Jadi ketika awal komputer dikembangkan itu banyak operatornya adalah wanita. Jadi jangan heran ya komputer itu rumit kayak wanita. Memang kayak gitu memang. Ini namanya yang pertama Colossus nih. Colossus. Itu ya. Ini memang full murni komputer. Kemudian nah ini mulai dikembangkan ENIAC. Ini komputer yang dipasarkan, mulai yang dipasarkan. Gitu ya. Ini gedenya segini nih. Jadi ketika kalian beli komputer ENIAC itu kalian harus menyiapkan satu rumah sendiri gitu kan untuk dipasang komputer kayak gini. Kemudian untuk mengoperasikannya itu modelnya nggak otomatis kayak laptop atau komputer zaman sekarang. Ini yang wanita-wanita ini, yang bapak-bapak yang di bawah ini, yang wanita di sini, itu dia lagi nyolok-nyolokkan data, gitu ya, kabel. Saya mau ngambil data di memori A gitu kan, itu nanti dia ngelepas kabel masukin ke yang memori A-nya, colokin. Nanti pindah transfer data, kemudian nanti dia mau kemana lagi, komputernya suruh ngapain. Jadi benar-benar yang mengoperasikan manusia, bukan komputer kayak sekarang. Kalau mau menjumlah ya berarti nanti dia pindah-pindahkan itu kabel-kabelnya, seperti itu. Teknisnya mungkin seperti itu. Tapi ini yang mulai dipasarkan, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Fungsinya hanya untuk menghitung integral dan kalkulator aja. Ya, ini sudah gede-gede ini. Ini zaman electrical age. Jadi ini sebenarnya sudah ada prosesornya, cuma prosesornya gede. Makanya bukan disebut mikroprosesor. Istilah di sini masih bukan istilah prosesor ya, tapi namanya sistem unit. Prosesor di sini masih namanya sistem unit karena dia biasanya berdiri sendiri, punya blok sendiri atau kotak sendiri gede gitu ya. Kemudian isinya di situ sebenarnya hanya prosesor aja. Nah, kemudian mulai nih muncul yang namanya Intel. Intel kemudian mengembangkan sejak perkembangan ada transistor dan semikonduktor. Transistor dan semikonduktor. Barang-barang yang tadi segede tadi kemudian mulai nih diringkes menjadi sebuah IC. Gitu ya. Jadi yang tadi itu rata-rata masih pakai vakum tube. Gitu ya. Vakum tube itu kayak bohlam lampu halogen, bohlam lampu motor kalau pernah lihat. Tapi gede gitu. Dia nyimpen di situ, nyimpen data, bisa untuk menyimpan data, bisa untuk menyimpan, karena dia menyimpan arus listrik di dalamnya. Gitu ya. Jadi bentuknya gede-gede itu karena dulu belum ada transistor, belum ada istilah semikonduktor ini. Jadi masih pakai vakum tube. Gitu ya. Mau memori berapa memori 100 kilo itu mungkin bisa satu kamar sendiri. 100 kilobyte. Kalau sekarang 100 kilobyte nggak ada harganya sama sekali, gitu ya. Bahkan 1 giga itu sekarang udah, aduh, terlalu kecil kan gitu.
Padahal kalau zaman dulu mungkin 1 kilo, 1 mega itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kemudian setelah perkembangan transistor, semikonduktor, dioda, muncullah tadi perangkat yang tadi ribet seperti itu dikemas kemudian diperkecil menjadi IC. Gitu ya. Yang pertama diproduksi Intel itu namanya adalah Intel 4004 untuk kalkulator kayak gini. Gitu ya. Ini Intel pertama kali memunculkan mikroprosesor. Nah, zaman ini baru disebut dengan istilah mikroprosesor. Kenapa? Karena prosesor yang gede tadi, sistem unit tadi, bisa dikemas menjadi sebuah prosesor kecil yang disebut dengan mikroprosesor. Gitu ya. Dan biasanya IC gedenya segini, misalkan ya, itu rangkaiannya cuma segini aja sebenarnya, kecil aja. Rangkaiannya cuma di sini aja ini. Yang lainnya itu hanya lapisan pelindung aja ini, dari sini, dari pinggir sampai ke tengah dalam ini, batas dalam. Ini biasanya hanya lapisan pelindung aja ini, keramik biasanya. Ini cuma keramik aja. Ini rangkaiannya kecil, ya. Ukurannya mikro. Kalau kalian pernah bikin PCB, nah bikin PCB ya itu masih ukuran gede gitu ya. Kalau IC lebih kecil lagi. Itu tekniknya sama sebenarnya, sama seperti orang membuat PCB. Itu. Cuma ini lapisannya banyak, itu ya berapa lapis? Ratusan kan gitu. Oke, ini terkait dengan perkembangan. Nah dari situ kemudian muncullah perkembangan istilah IC ini. IC itu nanti ada tingkatannya, ada mulai dari SSI sampai ke ULSI. Bedanya apa? Bedanya di jumlah transistornya. Kalau di sini misalkan masih ribuan, di sini di ULSI itu sudah jutaan. Dengan ukuran yang sama IC-nya gitu ya. Kalau yang SSI itu mungkin isinya cuma 100.000 transistor. Kalau di ULSI ukurannya sama 10 kali 10 misalkan. Tapi di ULSI transistor bisa sampai jutaan. Gitu ya. Jadi teknologi zaman sekarang yang menjadi tantangan orang di dunia IC adalah bagaimana membuat sebuah bagaimana membuat sebuah IC di mana transistor itu semakin banyak tapi tidak mengubah ukuran IC ke yang lebih besar. Malah kalau bisa semakin lebih kecil. Itu tantangan orang di bidang IC biasanya. Ya, transistor gimana caranya bisa tambah banyak. Kalau tambah banyak biasanya tambah kompleks. Ya, tapi ukuran IC ini semakin kecil. Kalau bisa ya tetap, tapi jangan lebih besar. Kalau gambaran sederhananya kalau kita bicara mikroprosesor, kalau zaman dulu mungkin ada yang mengenal Intel Pentium 1, 2, 3, 4. Kemudian ada istilah mungkin kalian tuh namanya apa ya? Celeron kalau nggak salah. Kemudian ada dual core, core to duo. Kemudian muncullah sekarang i3, i5, i7, i6 mungkin i6, i9 gitu ya mungkin kalau ada. Nah, kalau kalian lihat ukuran IC-nya itu sama. Kalau kalian coba bandingkan antara IC Pentium 1 dengan IC yang sekarang yang i7 misalkan. Itu kalau kalian jejerin secara ukuran hampir sama. Tetapi kalau kalian lihat di Pentium 1 komputer yang zaman dulu itu satu IC itu paling cuma core-nya 1. Kalau sekarang core-nya mungkin bisa ada 8 atau 4 core atau 8 core gitu ya. Padahal ukurannya sama. Artinya apa? Komponen yang ada di dalamnya itu sebisa mungkin diperkecil. Gitu ya. Jadi gampangannya Pentium 1 itu masih di antara SSI atau MSI atau LSI gitu ya. Yang prosesor zaman sekarang yang sudah i7 itu masuknya mungkin masuk yang ULSI. Sudah padat, banyak lagi transistornya. Gitu ya. Jadi sekarang kita sedang mengarah ke arah ULSI. Sekarang sudah satuannya bukan mikro lagi kalau kita bicara
teknologi, tapi sekarang sudah istilahnya nano. Ya, bukan mikro lagi tapi nano. Bukan 10 pangkat min 6 lagi tapi sudah 10 pangkat min min berapa ya? 9 atau min 12 ya? Min 12 kalau nggak salah. Jadi skalanya sudah nano, bukan mikro lagi. Itu nggak tahu itu orang yang bikin itu pakai kacamata berapa tebelnya kan gitu. Ya maksudnya mikroskop itu seberapa besarnya gitu, sampai dia bisa melihat itu sampai satuan nano. Oke, ini terkait dengan perkembangan IC. Kemudian terkait dengan perkembangan mikroprosesor sendiri. Ya, ini awalnya tadi 4004. Kalau dicek di sini, ini jumlah transistor yang garis horizontal ini. Yang ke atas ini transistor, yang ke sini itu tahun 1970, di mana 4004 ini dikembangkan, jumlah transistornya itu cuma paling di sini lah 5.000 lah ya kembangannya. 5.000 IC dalam satu 5.000 transistor dalam satu IC. Tahun 2000 ini Intel Pentium 4 itu di sini sudah 100 juta dalam satu IC. Saya nggak tahu yang sekarang berarti itu sudah berapa kali lipat. Ya, di sini mengikuti hukum hukum Moore. Di mana setiap 5 tahun sekali, kalau nggak salah, jumlah transistor itu menaik 10 kali lipat. Jadi misalkan di sini tahun 75, 10.000, 5 tahun selanjutnya naik jadi 100.000, 10 kali lipat. Berarti kalau kita pakai asumsi ini, 2005 itu berarti jadi 1 miliar. 2010 berarti 10 miliar. 2020 sekarang berarti itu sudah berapa tadi? 100 miliar ya. Jadi dalam satu IC yang kecil seperti itu transistornya sudah semakin banyak sekarang. Ini terkait dengan teknologi evolusi mikroprosesor. Kalau di sini kapasitasnya meningkat 2 kali setiap 18 bulan atau 1,5 tahun. Cuma agak susah kalau saya bilang ini 1,5 tahun, grafiknya aja di sini 5 tahunan. Jadi gampangannya setiap 5 tahun itu nanti dia akan naik sekitar 10 kali lipat. Gitu. Oke, ini tahun 2013. Tahun 2013 itu ini mikroprosesor yang paling banyak IC-nya sampai 2 miliar. Ini tahun 2013. Intel punya produk namanya Intel Itanium. Mungkin kalian jarang dengar ya. Nama pasarannya adalah Tukwila. Ini jumlah transistornya itu nyampe 2 miliar transistor. Bisa dibayangin ya, saya punya prosesor kayak gini. Ya. Dalamnya ini masih ada dalamnya. Di sini masih dikasih lapisan pelindung pakai keramik. Nah, yang kotak kecil ini isinya adalah transistor sebanyak 2 miliar. Yaitu berapa lapis, berapa kecilnya, itu bisa dibayangkan sendiri. Ya. Oke, ini terkait dengan mikroprosesor. Oke, kemudian mungkin tadi banyak yang menyampaikan bahwa mikroprosesor itu yang terkenal adalah Intel. Ya, Indomie pakai telur. Kalau tanpa telur, tante gitu ya. Oke, tapi ada yang pernah dengar nggak istilah ARM ini? Ini di sini juga Belum, menyampaikan nih. Belum. Prosesor 32 bit. Gimana? Belum pernah. Belum pernah dengar istilah mikroprosesor ARM ini. HP-nya Ya. sekarang apa, Mas? iPhone bukan?
Bukan, Pak. Oh, bukan. Apa? Xiaomi. Iya, Oke, HP-nya Xiaomi ya. iya, Pak. Oke, tapi belum pernah dengar istilah AM ini ya. Belum. Aduh, Belum, saya. Pak. Oke. Oke, belum pernah ya. Tapi kalau Intel ini udah ya. Apa sering? Indah sudah. Intel Ini udah hantam, Pak. Atau sekarang memang malah komputernya pakai Intel, Indomie pakai telur. Mungkin Warmindo rata-rata. tadi, Pak. Kenapa? Burjo. Warmindo. Oke. Jadi kalau kalian sering dengar istilah Intel, tapi jarang dengar istilah ARM ya. Padahal ARM ini kalau penjelasannya di sini juga prosesor 32 bit. Ya, penjelasannya di sini. Kalau Intel itu juga 32 bit dan 64 bit. Tapi kenapa kok kalian jarang nih dengar yang namanya ARM? Atau mungkin saya kasih lihat dulu di sini ARM itu adalah prosesor untuk embedded system. Embedded system itu atau mobile device, smartphone, tablet, MP3 player itu rata-rata pakai ARM, ARM ya. Ini contohnya. iPhone 4S kalau dilihat mikroprosesornya ini dia menggunakan ARM Cortex A9. Kalau pakai Samsung ya sama Cortex ARM A9. Ada lagi enggak ini? Ini pakai Samsung lagi. Ada namanya CPU-nya juga pakai ARM Cortex A9. Ada lagi enggak? Oh, Motorola. Ini juga pakai ARM Cortex A9. Jadi sebenarnya ARM itu sudah dipakai di mana-mana. Cuma yang jadi masalah, dia kok nggak seterkenal Intel. Ya, ya enggak. Kalau berarti secara nggak sadar, HP kalian yang sering kalian bawa dengan merek mungkin prosesornya dengan nama MediaTek, atau mungkin prosesornya pakai nama Snapdragon, gitu ya. Secara nggak sadar, sebenarnya kalian di dalamnya itu menggunakan CPU namanya ARM. HP mau merek apapun, rata-rata hampir sebagian besar itu pakai merek namanya ARM di sini. Cuma yang jadi masalah, kok kita nggak mengenal istilah ARM ini. Tapi kalau kita punya komputer, kita kok mengenal istilah Intel. Kira-kira kenapa? Berarti, Pak, kalau yang Snapdragon itu maksudnya itu apa, Pak? Snapdragon itu pabrikan. Kalau saya bilang Oh, ya, pabrikan. Kayak jadi gini, kita bicara bisnisnya ARM dulu ya. Jadi supaya punya gambaran. ARM itu kalau dianalogikan itu kayak arsitek. Ya, jadi kalau ARM itu cuma dia menyediakan dia berprofesi seperti arsitek saja. Kalau Intel itu selain arsitek, dia juga menyediakan jasa untuk membangunkan rumahnya juga. Paham ya? Jadi gini, ARM itu hanya menyediakan model mikroprosesor. Jadi dia punya model mikroprosesor yang hemat energi, bisa dipakai di HP. Gitu ya. Makanya kita pakai HP itu pakai baterai kecil aja dia nyala. Padahal dia ada prosesor di dalamnya. ARM itu punya lisensi, punya paten atas gambarnya itu. Jadi kalau arsitek itu kan cuma dia menggambarkan denah rumah gitu ya. Nah, denah rumah ini yang kemudian dia jual ke perusahaan-perusahaan yang terkenal, Samsung misalkan. Kemudian tadi Snapdragon, kemudian Xiaomi, ini dia jual nih. Saya punya gambar mikroprosesor yang bagus untuk HP, ini kayak gini nih, mau beli nggak?
biasanya kesepakatannya antara ARM dengan perusahaan itu adalah saya beli, tetapi yang ada di stempel IC-nya itu adalah stempel perusahaan saya, bukan perusahaannya ARM. Makanya orang tidak akan mengenal istilah ARM, tapi dia akan mengenal istilahnya mungkin kayak Snapdragon, MediaTek, dan lain sebagainya. Karena IC-nya itu, di stempelnya, di capnya, itu bukan dicap ARM, tapi dicap dengan perusahaan itu yang membuat IC-nya. Beda dengan Intel. Intel itu dia punya arsitektur sendiri, dia punya desain mikroprosesor sendiri, kemudian desain mikroprosesor ini dia cetak sendiri, gitu ya. Jadi ketika dijual pun, dia menggunakan nama Intel. Jadi ARM itu sebenarnya jasanya banyak, cuma dia nggak mau tampil gitu, biar perusahaan lain aja yang tampil, gitu ya. Toh ARM juga dapat keuntungan dari hasil penjualan yang smartphone itu mereka dapat penjualan. Kalau kita mau bandingkan di sini, ARM Marketplace di sini ya, tahun 2005, 2009, 2010 dia mendominasi pasar. 98%, 90-95%. Itu dia menguasai bisnis di smartphone. Padahal kita sama sekali nggak kenal istilah ARM dulu ya, 2005, 9, 10, bahkan sekarang mungkin banyak yang nggak mengenal. Tapi dia mainnya kayak gitu ya, mainnya dia hanya menjual desain, gitu ya. Dia istilahnya sebuah perusahaan mikroprosesor yang nggak mau kotor istilahnya, nggak mau sampai kecetak-cetak gitu, cetak-cetak urusannya mereka. Jadi dia hanya menampilkan punya jasa desain aja gitu ya. Kemudian dari jasa desain ini kemudian dia dapat royalti dari penjualan HP satu HP dikasih royalti Rp1.000 aja, kalau 100 juta HP berapa miliar kan gitu. ARM itu cara bisnisnya seperti itu. Beda dengan Intel. Intel itu pasti di IC-nya ini dia pasti akan menempelkan istilah mereknya dia. Jangankan di IC ya, di laptop kita kalau dia produknya Intel pasti akan ada tempelan tulisannya Intel kan gitu. Intel Inside. Karena Intel ingin mungkin orang punya mindset bahwa Intel itu menguasai pasar. Tapi kalau kita lihat di sini market share-nya dia kecil kalau dibandingkan dengan ARM. ARM sampai 90-an. Ini ya, sampai 90-an. Intel cuma 80%. Gitu. Jadi ya kalau mau mengikuti model bisnisnya ARM itu nggak masalah, itu bagus sih. Kalau sekarang itu zamannya ini ya, orang punya intelektual apa, ini IP namanya intellectual property. Orang punya ya kayak gampangannya misalkan jasa desain gitu, jasa desain foto kan gitu. Fotonya bukan saya yang susah payah ngambil gitu. Yang penting orang punya foto kasihkan ke saya ngedit aja sesuai dengan apa yang dia minta. Saya kasih, saya dapat uang kan gitu. ARM tuh modelnya kayak gitu. Nanti fotonya di situ mau ditulisi by fotografernya siapa, nggak peduli saya. Yang penting saya dapat uang dari yang kerjasama dengan saya. ARM itu modelnya kayak gitu. Makanya di kayak iPhone, kemudian Samsung, Xiaomi kayak sekarang gitu ya. Itu rata-rata prosesornya itu menggunakan ARM. ARM itu punya keunggulan dibanding Intel itu adalah dia bisa nyala atau dia bisa bekerja dengan baterai kecil. Kalau Intel, kalian kasih baterai, nyala aja enggak gitu kan. Nyala aja enggak gitu. Laptop gitu ya. Itu pun baterainya harus gede itu. Kalau kalian ganti pakai baterai HP ya nggak akan nyala gitu kan. Tapi Pak, ARM dia bisa pakai baterai kecil dia nyala. Saya ingin nanya Pak. Nah. Tapi kan dulu pernah ada tuh ya yang kata HP
Asus Zenfone ya. Kan dia dulu pernah ada itunya Intel. apa? Prosesornya kan Intel. Hmm. Itu bisa Intel, Pak. Gini, jadi Gampang. semenjak smartphone ini booming, semenjak smartphone ini naik daun sampai sekarang, gitu ya. Antara ARM dan Intel yang tadinya punya pasar sendiri-sendiri, ARM itu bagiannya smartphone, Intel itu bagian komputer, laptop dan desktop, gitu ya. Semenjak adanya smartphone ini, itu kan istilah kayak komputer, istilah kayak tablet, istilah kayak smartphone itu kan menjadi semacam semakin abu-abu ya pengertiannya ya. Saya punya komputer kayak gini, tapi kalau layarnya saya lepas jadi tablet. Kalau saya tekuk misalkan bisa jadi smartphone, misalkan seperti itu. Jadi semacam sekarang teknologinya sudah semakin abu-abu. Nah, efeknya apa? Intel sekarang sudah mulai masuk pasarnya smartphone. ARM juga perlahan-lahan lagi mulai masuk ke pasarnya Intel. Jadi yang tadinya ini dua perusahaan ini punya segmen sendiri-sendiri, ini mau nggak mau sekarang ketemu. Cuma Intel sekarang masih punya saingan sama AMD. ARM masih mengusung teknologi hemat energinya. Teknologi, bukan hemat energi, low powernya, teknologi tenaga kecilnya. Itu Intel masih susah payah untuk bisa masuk ke arsitektur ini. Gitu. Jadi Intel itu memang sekarang lagi berusaha menyeberang ke smartphone. Gitu. Intel pun sekarang ada istilah Intel Atom, ya. Ada istilah Core i, tengah-tengahnya ada Core M. Pernah dengar nggak Core M? Intel Atom kan mungkin pernah ya, untuk netbook kecil 10 in itu kan Intel Atom. Iya, Pak. Intel Core i itu biasanya untuk laptop 14 in atau mungkin malah untuk komputer desktop sekalian, komputer yang bisa kita rakit. Intel Core M itu tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya antara Atom sama Core i. Dia hemat energi, secara baterai dia bisa lebih lama hidupnya, tapi secara performa dia hampir sama kayak Core i. Intel lagi mengarah ke sana, gitu ya. Jadi ini sekarang mulai nih ada apa sih namanya irisan antara Intel sama ARM. Gitu. Tapi ya ARM ya nggak terlalu pusing gitu ya. Karena kalau ARM itu kan modelnya dia hanya jualan ini aja, apa namanya, desain aja gitu. Yang pusing kan perusahaan sananya yang beli. Kalau ini nggak laku ya kan gitu. ARM-nya sih santai-santai aja. Gitu kan. Kalau Intel baru dia sedikit was-was gitu kan. Karena ya dia yang bikin IC, dia yang bikin desainnya, dia yang bikin IC gitu kan. Kalau sampai penjualannya nggak apa namanya nggak tinggi, ya dia yang perusahaan ini yang pasti akan lama-lama kolaps kan gitu. Gitu. Jadi memang ada beberapa gitu. Kalau tapi saya belum lihat ARM secara ini sih di Intel desktop-nya. Cuma kalau kalian pernah lihat Raspberry, pernah dengar nggak Raspberry? Raspberry itu semacam mini PC yang bisa diinstal Linux atau Windows. Itu juga IC-nya, prosesornya itu pakai ARM. Gitu ya. Jadi memang dia tetap ARM itu mengusung konsep mininya, konsep low powernya. Itu dia punya keunggulan di situ dibandingkan punya Intel. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, ini fabless company namanya. Dia nggak punya pabrik, dia hanya punya kantor. Beda kalau Intel. Intel itu punya pabrik IC-nya. Kemudian fokusnya di sini, embedded system. Jadi media player, MP3 player, kalau kalian punya MP3 player zaman-zaman dulu atau mungkin yang sekarang DVD player lah ya istilahnya, misalkan itu dalamnya pasti ada prosesor dan prosesornya menggunakan ARM. Ya, karena perangkat digital itu pasti akan ada sebuah prosesor. Kayak TV itu pasti akan punya prosesor. Gitu ya. Kalau ampli dia nggak punya prosesor gitu ya, karena ampli itu hanya penguat
dan itu sifatnya bukan digital, analog. Oke, sudah selesai. Monggo ada yang mau ditanyakan barangkali? Ya, ini saya malah cerita kemana-mana ya. Ya, Pak, saya mau nanya itu yang jumlah bit itu maksudnya apa kayak misalnya 32 bit, terus 64 bit, itu jumlah apanya itu, Pak? Oke, terkait bit ini nanti mungkin akan saya jelaskan lebih rinci ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi untuk membedakan, komputer itu sekarang ada istilah 32 bit ya. Awalnya itu tadi 4004 itu 4 bit. Kemudian kalau tadi ada 8008 itu 8 bit. Terus yang Pentium itu kalau nggak salah 32 bit, tengah-tengahnya sebenarnya ini ada ini 16 bit, cuma saya lupa serinya. Kemudian yang sekarang mungkin yang Core i itu 64 bit. Ya. Membedakannya apa yang membedakan? Gitu kan. Yang membedakan adalah jalurnya. Jadi gini, kalau saya punya rangkaian, saya punya rangkaian nih. Ini misalkan prosesor. Ke dalamnya prosesor lah ya. Ini ada blok A, ini ada blok B. Nah, kemudian kalau yang 4 bit, ini jalurnya cuma 4 nih. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau saya mau ngirim data, saya ngirimnya 44. Misalkan saya punya data 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan saya punya data seperti ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau dengan 4 bit, maka saya ngirimnya 2 kali. 44, 101, 1001 saya kirim, kemudian yang 1100 saya kirim lagi, yang kedua. Kalau saya pakai mikroprosesor 8 bit, ini 8 ya, berarti jalurnya ada 8. Berarti ini saya kirim dalam sekali jalan. 8 bit. Ya, kalau 16 bit, nanti jalurnya lebih banyak lagi. 32 bit, jalurnya lebih banyak lagi. 64 bit, jalurnya lebih banyak lagi. Gitu ya. Jadi, bit tadi itu menunjukkan nanti kalau kita sudah masuk ke perancangan mikroprosesor mungkin akan lebih jelas. Gitu ya. Itu nanti terkait dengan banyaknya data yang bisa dibawa dalam sekali waktu. Kalau 4 bit berarti 4 bit berarti ada 4 bilangan biner yang bisa dibawa secara bersamaan. 8 bit berarti 8. Kalau 64 bit berarti 64 bilangan biner bisa dikirimkan dalam waktu bersamaan. Itu bedanya di situ. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah semakin besar bitnya, berarti kalau kita mau mengirimkan data dalam jumlah yang besar, semakin cepat selesai. Ya, saya punya data 1 giga misalkan. Saya kirim dengan 4 bit, kemudian satunya lagi saya kirim dengan 64 bit, data akan lebih cepat habis atau lebih cepat sampai dengan jalur 64 bit. Karena yang 64 bit itu berarti tadi 1 giga saya bagi 64 saya kirimkan satu-satu. Satu paket. Tapi kalau 4 bit ya berarti 44 lama. Bisa sampai berarti kalau 1 giga kan berarti 1 giga itu 1 juta ya. 1 juta bagi 4 sekitar 250 kali ambil data bolak-balik. Jadi perbedaannya di situ, tapi nanti mungkin lebih jelasnya akan saya sampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ini. Perbedaan 4 bit, 8 bit. Yang akan kita rancang mungkin nanti sederhana aja, 4 bit aja. Kita jangan sampai ke 64 bit, ini nanti lebih kuat, jalur datanya lebih banyak. Ya, yang 4 bit aja sudah bikin layar monitor penuh gitu ya, apalagi yang 64 bit nanti. Ya, kita nanti coba pelan-pelan membuat mikroprosesor. Ya, walaupun tidak sekompleks punya Intel atau punya ARM. Nanti yang saya adopsi itu arsitektur yang ini punya ARM.
Tapi bukan murni punya AM ya. Hanya mengambil sebagian kecil dari punya AM. Itu tapi kita pakainya 60 pakainya yang 4 bit aja. Jangan yang gede-gede ini. Pusing nanti. Gitu ya, Mas. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Cukup, Pak. Enggak ada lagi yang ditanyakan atau mungkin di chat ada yang mau ditanyakan? Ini karena sudah selesai ya, sudah jam 4 juga. Waktunya tidur. Oke, ini ada apa ini? Bentar, saya baca satu-satu ini ya. Asal-usul wanita itu rumit ya memang ya. Ini saya no komen aja lah karena ada wanita di sini ya. Nanti malah yang wanita sentimen ke saya kan, saya juga pusing sendiri nanti. Nanti ngasih jawaban di lembar jawab, jawabnya terserah gitu, malah saya bingung ngoreksinya ini mau betul apa mau salah gitu kan. Kemudian ini lebih terkenal pabrikannya daripada kode versinya. Oh, yang ARM ya. Ya, bahasa sederhananya seperti itulah, gitu ya. Jadi lebih terkenal pabriknya Samsung misalkan, tapi dalamnya sebenarnya Samsung itu mengadopsi punya ARM, seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Ini apa ini kacang ini? Kemudian saya Pentium 64 bit. Sayangnya masih Pentium ya, bukan Core i ya. Berarti ini masih satu core aja ini. Kalau Core i kan berarti dia sudah core-nya 4 lah. Yang 3 itu biasanya virtual. Oke ya, mungkin kurang lebih itu nanti kita sama-sama lah belajar bagaimana prosesor. Sebenarnya mata kuliah ini menarik. Cuma ya itu kalau kalian secara keilmuan dari teknik digitalnya masih belum paham, yang saya takutkan masih ada kebingungan di dasar. Jadi kayak tadi misalkan multiplexer, saya sudah menjelaskan jauh nih, multiplexer di mikroprosesor itu nanti fungsinya untuk ini. Tapi kalian sendiri masih bingung multiplexer itu isinya apa sih? Full adder misalkan, atau penjumlah penuh. Nanti kalian akan mengenal istilah adder, penjumlah. Jadi sebenarnya mikroprosesor dia bisa melakukan perhitungan 1 tambah 1, 1 tambah 2 itu karena ada komponen namanya penjumlah. Penjumlah ini bisa disusun dari rangkaian digital atau dari gerbang logika. Nah, kalau bisa disusun dari gerbang logika, disusun menjadi penjumlah, maka itu bisa menjadi komponen. Komponen ini yang nanti fungsinya ketika saya masukkan 1 tambah 1, dia yang ngitung nanti. Ketemunya 2, gitu kan. Nah, itu sebenarnya seperti itu prinsipnya. Tapi nanti kita akan pelajari satu-satu. Makanya mungkin biar lebih menarik, nanti setiap komponen-komponen yang sudah kalian pelajari di teknik digital, mungkin bisa kalian presentasikan dulu. Baru nanti saya jelaskan penempatannya di mikroprosesor itu untuk apa. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Karena ini sudah jam 4, wah nggak kerasa ini ya, sudah jam 4. Ya saya nggak kerasa karena saya ngomong terus, yang lainnya ini yang diem nih, yang tidur kayaknya. Ikan tidur, Pak. Oh kenapa? Tuh tidur. Ya ini kan kuliah sambil rebahan, kapan lagi kan? Dengan sambil selonjoran. Dia matiin tuh. Saya ngampus, Pak. Saya dibungkam, Pak. Kuliah pakai atasannya mungkin pakai baju berkerah, bawahnya pakai celana kolor atau malah pakai sarung, ya kapan lagi kan? Iksan, Pak, itu, Pak. Iksan, Pak. Bagas pakai lekbon, Pak. Sambil mandiin burung, Pak. Burung yang mana sih? Bagas pakai lekbong. Oke ya. Jadi nanti mungkin ya nanti
Tiap minggu mungkin kita akan ada tetap tatap muka kayak gini ya. Jadi ya saya nggak tahu nanti kalau dari sisi kuota kalian sudah merasa agak ter apa namanya ya, terkuras banyak gitu ya, sampaikan aja ya. Supaya nanti saya switch mungkin sewaktu-waktu saya pakai sinkron, sewaktu-waktu nggak ada sinkronnya. Tapi untuk asinkronnya, artinya untuk materi yang di e-learning itu akan saya adakan. Kalau bisa selama 14 pertemuan itu nanti akan ada selalu materi sinkronnya. Tapi kalau yang materi asinkronnya. Ya, tapi kalau sinkron ini kan fungsinya hanya untuk mendukung pembelajaran aja. Jadi mendukung apa yang sudah materi yang sudah masuk di e-learning. Jadi sifatnya nanti membantu aja. Kecuali nanti pas ada sesi-sesi presentasi. Nah, itu mungkin sekalian untuk penilaian tugas besar. Gitu ya. Nanti saya cek lah yang nilai tekniknya A berapa, nilainya B berapa gitu kan. Saya kelompokkan aja nanti. Yang A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D gitu ya. Jangan, Pak. Jangan. Nggak adil, Pak. Kayak gitu nggak adil, Pak. Tidak bisa. Apip numpang doang, Pak, soalnya, Pak. Oh gitu ya. Hei, kamu ya, hati-hati dalam berbicara. Apip sesi konsumsi. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, perkuliahan saya cukupkan ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan ini? Tidak, Pak, tidak. Tidak, Pak. Sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, perkuliahan. Oke, perkuliahan saya cukupkan gitu ya. Nanti kalau masih ada diskusi-diskusi di luar perkuliahan, monggo saja bisa menghubungi saya. Kemudian untuk LMS nanti mungkin baru bisa dipakai atau baru efektif di minggu depan ya. Jadi nanti paralel bisa lewat LMS juga nanti bisa lewat tatap muka seperti ini. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih sudah masuk di kelas, walaupun kayaknya tambah ke sini kok tambah sedikit, enggak, masih 30 ya. Tak kira semakin banyak yang live gitu. Oke, ternyata masih konsisten dengan kengantukannya. Oke, perkuliahan saya tutup. Terima kasih, selamat beristirahat, dan selamat sore semuanya ya. Sore, Pak. Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Mulai Sore. belakangan. Febi bangun tidur, Febi. Saya malah baru mau tidur ini. Sholat asar.